masukkan air kelapanya ya para sahabat. Ini sekali buat ini bisa disimpan sampai pupuknya ini habis ya para sahabat tani semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabatku semua dimanapun berada. Para sahabatku semua, ini adalah tanaman gambas yang saya tanam pada media tanam bekas saya menanam kacang panjang ya. Kemudian saya ganti dengan tanaman gambas, dan alhamdulillah tanaman gambas ini sangat subur sekali. Ini bahkan sudah mulai memasuki masa generatif ya, ataupun masa pembuahan. Nah, bagi para sahabat taniku semua, para sahabatku semua yang sudah bertani ataupun yang belum bertani tapi memiliki keinginan untuk bertani baik skala rumahan ataupun skala kebun dengan sistem organik, maka tepat sekali para sahabatku semua yang menonton video ini ya. Karena channel Bazar Organik akan membagikan cara paling mudah untuk membuat pupuk organik dengan bahan yang sederhana, akan tetapi hasilnya sangat memuaskan sekali untuk menyuburkan tanaman kita dari awal penanaman sampai tanaman kita berbuah ya para sahabatku semua. Maka ikuti videonya bagaimana cara membuat pupuk organik untuk menyuburkan tanaman dari fase vegetatif ke fase generatif. Nah, para sahabatku semua, untuk membuat pupuk organik yang sangat baik sekali untuk menyuburkan tanaman kita dari fase vegetatif ataupun dari awal penanaman sampai masuk fase generatif, tanaman kita berbuah, kita hanya memerlukan bahan ini saja ya para sahabatku semua, yaitu yang pertama dedak padi ya, ataupun dedak halus bekas penggilingan padi sebanyak 1/4 kilo ya para sahabatku semua. Kemudian bawang merah sebanyak 2 biji seperti ini. Kemudian 1 butir telur ayam ya para sahabatku semua, bisa pakai telur ayam ataupun telur apa saja, yang penting telur. Kemudian selanjutnya yaitu air kelapa ya para sahabatku semua. Jadi kita membuat pupuk ini sebanyak 5 liter. Kemudian untuk bahan-bahannya seperti yang saya sebutkan tadi ya, dedak halusnya sebanyak 1/4 kilo, kemudian bawang merahnya 2 biji, dan juga telurnya 1 butir. Kemudian jangan lupa juga sambil menonton video ini untuk menyempatkan waktu untuk menekan tombol like, subscribe, dan juga berikan komentarnya ya para sahabatku semua. Kemudian jangan lupa di share ke sahabat yang lain yang ingin bertani secara organik. Nah, oke, untuk pembuatannya ini sangat mudah sekali ya para sahabatku semua. Yang pertama tinggal kita rajang ataupun kita iris-iris, bahkan juga ini bisa di blender ya para sahabatku semua. Itu jauh lebih bagus karena itu jauh lebih halus ya hasilnya. Cuman saya tidak punya blender, makanya saya cukup merajangnya saja. Ini sudah mampu untuk mengeluarkan kandungan dari bawang merah ini ya, yang paling utama yaitu ZPT berupa hormon yang mampu merangsang pertumbuhan dari tanaman kita. Nah, setelah bawang merahnya ini halus, kita masukkan ke dalam ember dulu ya para sahabat semua. Dalam ember seperti ini untuk kita lakukan pengadukan. Oke, selanjutnya kita masukkan telurnya ya, 1 butir ini ke dalam ember. Setelah itu kita masukkan dedak halusnya tadi sebanyak 1/4 kilo para sahabat semua. Jadi kandungan pupuk ini mampu menyuburkan tanaman kita ya dari fase vegetatif ke fase generatif ya para sahabatku semua. Nah, kemudian setelah kita masukkan semua bahannya, yaitu bawang merah, telur, dan juga dedaknya, selanjutnya kita masukkan air kelapanya ya para sahabat semua. Jadi air kelapanya kita masukkan separuhnya dulu.
Jadi jangan kita masukkan semua ya, separuhnya. Setelah itu kita aduk sampai semua bahannya tercampur merata ya para sahabat semua, sampai rata seperti ini. Nah, setelah merata seperti ini, selanjutnya kita masukkan ke dalam jerigen ya para sahabat semua, untuk kita simpan. Dan juga ini bisa langsung kita aplikasikan ya, jadi tanpa perlu difermentasi, ini sudah bisa langsung kita aplikasikan ke tanaman kita ya. Tapi jika ingin sahabat taniku semua ingin hasil yang lebih baik, sebaiknya kita lakukan fermentasi minimal 1 minggu ya para sahabat semua. Jadi semua bahannya ini sudah terurai, kemudian hasilnya akan jauh lebih baik lagi ketika kita lakukan fermentasi. Tapi jika ingin langsung digunakan, ini bisa ya para sahabat semua tanpa dilakukan fermentasi. Nah, kemudian untuk pupuk ini bisa kita simpan sampai habis ya para sahabat semua. Jadi sekali buat ini bisa kita pupukkan dari awal penanaman sampai tanaman kita berbuah. Kemudian setelah kita masukkan semua adonan dari ramuan tadi, kemudian kita isi dengan air kelapa sisanya tadi ya para sahabat semua. Kita isi, jangan sampai penuh, sampai kira-kira segini ya para sahabat semua. Jadi ini untuk ruang udaranya. Kemudian ketika masa penyimpanan, ini sebaiknya sering-sering dibuka, 2 hari sekali ataupun 3 hari sekali ya para sahabat semua, agar supaya untuk membuang gasnya biar tidak meledak nanti ya para sahabat semua. Kemudian pupuk ini bisa langsung diaplikasikan, akan tetapi jauh lebih baiknya kita lakukan fermentasi selama 1 minggu ya para sahabatku semua. Jadi semakin lama disimpan, manfaat dari pupuk ini semakin bagus. Jadi mengandung nitrogen, fosfor, kalium, dan juga hormon yang membantu pertumbuhan dari tanaman kita. Nah, selanjutnya para sahabatku semua, untuk cara pengaplikasinya yaitu bisa kita lakukan dengan cara dikocor ya para sahabat semua. Kemudian untuk dosisnya, jadi per 5 liter air saya menggunakan 1 gelas ini ya para sahabat semua, atau sekitar 200 ml. Jadi per 5 liter air kita berikan 200 ml pupuk yang kita buat tadi. Kemudian untuk interval pengaplikasiannya, untuk tanaman gambas saya ini ya, sampai sesubur ini, bahkan sampai memasuki masa pembuahan, ini saya berikan, saya kocorkan 5 hari sekali ya. Jadi setiap 5 hari sekali ketika mengocor saya berikan pupuk ini ya para sahabat semua. Jadi begitu tadi cara mudah untuk membuat pupuk. Bahkan ini adalah cara paling malas ya, karena hanya menggunakan bahan sederhana, hasilnya tidak diragukan lagi ya para sahabat semua tuh. Bahkan ini sudah ada yang mengeluarkan buahnya ini para sahabat semua. Kemudian untuk per pokoknya ini 1 gelas ini sudah cukup ya para sahabat semua. Nah, demikian tadi para sahabatku semua, ilmu yang channel Bajar Organik bagikan, yaitu cara membuat pupuk paling sederhana, bahkan paling malas, tapi hasilnya sangat luar biasa sekali ya para sahabat semua. Tanaman gambas bahkan ditanam di bekas lahan tanaman kacang di dalam polybag seperti ini, tapi hasilnya sangat memuaskan sekali. Oke, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk mendukung channel Bajar Organik agar terus bersemangat di dalam berbagi ilmu pertanian yang ramah lingkungan, kemudian ringan biaya, tapi hasil sangat memuaskan.
Oke, semoga bermanfaat dan saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.